kita belajar dari sering keluar kali belajar dan itu tidak rugi. Belajar dari mana? Belajar dari pengalaman yang mana? Pengalaman yang pahit supaya kita ketemu yang manis. Apa itu? Ketika kita tidak benar dalam mengurus anggaran atau kita tidak serius, tidak fokus dalam sebuah hal yang kita pegang atau kita yang kita kerjakan, maka capaian suksesnya akan jauh sesuai dengan keinginan kita untuk sukses. Apa itu? Pendukung, penunjang sukses untuk meraih prestasi itu apa saja? Saya nggak bisa menunjukkan, bapak-bapak, ibu-ibu semua lebih paham itu. Dicatat oleh diri bapak sendiri. Apa sih penunjang sukses meraih prestasi? Gitu. Kedua, ketika investasi akhir, kenapa sekarang begitu besar anggaran KONI menjadi kurang? Terasa kurang. Kenapa? Saya analisa, saya kaji semua. Oh, ternyata dari tahun 5 tahun ke belakang, 10 tahun ke belakang, 15 tahun ke belakang, 3 periode ke belakang, memang tidak ada. Bagaimana sekarang nggak butuh anggaran besar dengan event 2022 yang cukup besar? Karena kita kebingungan. Bayangkan, kita ingin menjadi atlet renang juara dengan nomor yang banyak dipertandingkan dan meraih emas. Saya nanya, bagaimana kita punya atlet renang? Caranya seperti apa? Coba saya caranya seperti apa? Kebebas. Oh, saya nanya diskusi setiap malam itu sampai jam 2, jam 1. Dimanapun saya diskusi dengan orang. Bagaimana atlet ini bisa? Ya harus latihan, Pak. Di latihannya di mana? Saya nanya. Ada itu kita siapkan, kita didik, kita latihan di mana? Karena di Subang nggak ada, Pak. Sarana untuk atlet renang yang profesional memang untuk prestasi. Cileunyi, pondok. Waterboom, Pabulit Budak. Ada yang terpanjang yang bagus di mana? Selokan jembatan Wisma Karya ketika Masjid Agung. Nggak ada. Akhirnya berpikir, bagaimana ini supaya atlet kirim, udah latihan sih. Mau di Bandung maupun di mana ya, kirim atlet supaya bisa latihan dengan sarana prasarana yang betul-betul mendukung dan memadai. Itu baru satu cabang. Ya. Secara tinju seperti itu. Kita siap meraih 8 emas. Ada tidak? Ada. Ini Pak. Kalau ukurnya bisa menang 8 emas dari mana? Ya kita latihan. Di mana latihannya? Di garasi. Bayangkan. Atlet tinju latihan di garasi. Ya, ring tinju nggak ada, sarung tinju nggak ada. Oke, angkatan saja itu. Atlet tinju ring tinju. Dianggarkan, dibelikan ring tinju, tempatnya nggak ada. Disimpan di mana? Bayar. Mana ada ring tinju 8x8? Ada durasi 8x8 kan sulit, Pak. Cari tempat keliling ke 312 nggak ada, ke situ nggak ada, semuanya. Oh, artinya Subang itu belum pernah merencanakan bagaimana Kabupaten Subang ini punya nilai yang luar biasa di bidang olahraga. Apa? Tidak menyiapkan fondasi infrastruktur untuk kebesaran dan kemajuan olahraga di situ. Di situ saya berpikir, bagaimana cara? Terus ada nggak atletnya? Ya, atletnya ada nggak? Coba atletnya mana setahun?
Ini atlet bukan semua, ini atlet bukan semua. Bayangin aja, nggak ada Pak. Ya, atlet hasil pembinaan asli gitu oleh cabur di Kota Subang ini jadi susah cabur nggak ada, ya kan? Nggak ada. Artinya apa? Dulu 5 tahun, 10 tahun ke belakang tidak pernah membuat konsep, ya, mendesain pemacaran Subang itu mencetak atlet tiap ganti generasi, ada lagi generasi berikutnya, ada lagi generasi berikutnya. Ini pensiun, oh ini ada gantinya. Ini pensiun, oh ini ada gantinya. Nah, kita memformulasikan itu, merancang itu. Gimana cara 2026 saya mau tahu semuanya atlet harus ada langsung, nggak usah lagi ada subsidi silang, nggak boleh ada subsidi, harus ada atlet. Jadi mohon saya, makanya saya bilang tolong bikin perencanaan yang matang, cabur itu bikin rencana kegiatan anggaran yang matang. Nih, bulan Agustus Gatsball akan melakukan ada kegiatan apa selama 1 bulan. Pertama sekali ketahuan dong, kita punya planning anggaran berapa yang dibutuhkan anggaran ini berapa. Oh bulan September berapa, maka ajukan ke KONI. Tadi katakan Nida, katanya saya udah ngajukan begini, ya. Mengajukan apa namanya, ajuan peralatan laptop, tapi sampai ke akhirnya ditanya butuh apa. Kita punya pertimbangan Pak, laptop ini butuh apakah hari ini, bulan ini untuk gitu, atau nanti gitu kan. Ketika kita belikan anggaran laptop, sudah siap belum atletnya? Harusnya kan dijawab dong, caburnya menjawab ini atlet ini butuh ini. Jadi ngajukan laptop na ayeuna atletna can aya terus laptopna kenaon ngirim penawaran proyek. Bapak cek ke kod. Ketika sudah transfer saja bantuan ke cabur BOK rent 30 juta dikali berapa? 50 cabur. Sudah berapa miliar? 1,5 miliar. Turun lagi. Dirata-ratakan lagi uang pembinaan 50 juta. Bisa dikali 50 cabur lagi. Berapa Pak? 2 miliar. 2,5 turun lagi. Apa lagi? Insentif bulanan. Ya. Berapa atlet insus yang 5 juta itu? Semuanya? 120. Ya, kali 5 juta per bulan. 5 juta kali 50 hampir 4,5 miliar. Tuh Pak. Gede dari mana Pak? Gede dari mana? Angkanya kayak gede, tapi kalau sudah begitu kepentingan ini nggak ada. Belum 750.000 atlet binaan dikali berapa ratus? 670 dikali 750.000 dikali 600 per bulan berapa? Berarti per bulan kita transfer turun gitu. Emang kita dapat apa? Nggak. Saya memotivasi pengurus wayahna walaupun dengan insentif itu per 750.000 1 juta ya. Kadang-kadang saya juga suka ngesenyakan rakyat, makanya mau pilih paling seperti itu kan semuanya. Jadi sudah, KONI cabur nggak ada. Diskusi saja, diskusi dengan kita apa gimana. Nanti saya akan bentuk tim. Coba bentuk tim bagaimana menerima satu ruangan untuk cabur yang tidak paham membuat laporan supaya terarah dari awal, nggak pusing gitu. Nanya, Pak, saya tiap hari berdarah tinggi di KONI itu. Iya mengurus olahraga dan lain sehat kering. Kering Pak.
Oh, amuk-amuk ke Bimpres, terutama Bimpres paling tanya Pak Herman, beres itu humas gitu. Karena posisinya strategis Pak, Bimpres itu. Ya, gimana cabur? Apakah Bimpres butuh cabur? Adik butuh makan berapa? Butuh ini berapa? Kebutuhannya apa? Kamu seleksi, kamu lihat enggak? Ya, kebutuhan cabur yang diberikan kamu lihat? Salah saja, seperti kokol, ya, kokol untuk anggaran keliling itu harga 15 juta. Ketika perlengkapannya di harga 10 juta, gimana itu? Meliring itu beli bolanya enggak? Bolanya kudu beli lagi katanya di Thailand. Aduh, beli ring bolanya beli bola ringnya kan tong sampah. Pusing kita gitu, mana helai bisa berapa? Sedang anggaran seperti itu yang kita ramu Pak, setiap hari di koni itu. Jangan sampai saya banyak pendengar atlet mengeluh, pelatih mengeluh, ini mengeluh. Banyak. Gitu. Kita lagi meramu Pak, meramu bagaimana membangun fondasi ke depan. Kita hanya bukan karena musiman gara-gara ada Porda kita bergerak olahraga. Jangan gara-gara ada Porda kita baru ada anggaran, tetapi kontinu anggaran tiap tahun sampaikan. Kita punya atlet pembibitan itu ke depan itu terus ada sampai Porda 2026, Porda 2030 terus seperti itu. Ya. Memang nggak sibuk kebanggaan Pak, saya nggak suka olahraga, jujur aja saya nggak suka olahraga, nggak senang olahraga. Tetapi ketika kemarin saya lihat pertandingan BK Putri futsal, saya tak tajam Pak. Dan langsung awas gitu, wah ribut Pak. Padahal saya tidak seputsal Pak. Kenapa? Daerah saya, harga diri daerah saya. Ketika futsal dari tuan rumah dia, terus saya gegap-gegap minta apa kalau beli pemain daripada pelatih. Kenapa Pak? Karena rasa kesumbangannya di mana Subang sebagai tuan rumah terus aja tong bakal ngomong Porda BK nage ngomong di situ Pak. Nah tanam Pak, di diri kita ini tanggung jawab untuk membawa Subang, muka Subang itu di olahraga di Tanjah Jawa Barat. Itu yang saya mau. Karena kita lagi mulai merintis Pak, semua cabang ini saya merintis, termasuk KONI masih belajar Pak. Apalagi nanti KONI sekarang saya sudah instruksikan kepada bidang, saya mau tahu semua rencana kegiatan anggaran ataupun yang namanya perencanaan setiap bidang harus pakai sistem. Di bidang Bimpres masuk sistem, bidang organisasi masuk sistem, bidang pembibitan masuk sistem. Mereka harus merancang apa yang dikebutuhan kegiatan. Nggak bisa Pak, nggak bisa manual lagi, manual bisa jalan, nggak bisa. Saya masuk dari kata Taniko seperti SIPT masuk ke bidang rencana terbuka semuanya, tidak ada lagi manual, tidak ada manual polisi lagi, tidak ada lagi coret-coret lagi. Ketika saya jadi nuntut anggaran yang tidak bisa bertanggungjawab sesuai dengan norma dan aturan hukum yang ada, saya lebih baik mundur Pak daripada saya celaka. Nggak mau Pak. Kan saya mendukung Pak Asep, saya orang mendukung masak, saya nggak bisa Pak. Lebih baik sih saya jadi ketua KONI daripada saya harus celaka. Nggak ada. Aturannya seperti apa ya saya ikuti. Nggak ada karena dekat dengan saya adalah pengusung Pak Asep, karena saya mendukung Pak Asep, karena saya mendukung sebagai ketua, tapi memaksakan saya untuk menambah aturan, lebih baik saya mundur. Saya kasih kesempatan orang yang mau sadar nggak, kalau nggak saya mundur. Silakan Anda yang maju, karena saya nggak mau diajak yang nggak benar dan nabrak aturan. Lebih baik saya mundur daripada saya harus ngajak pada hal yang nggak benar. Rugi bagi saya, hidup saya. Ketika saya lagi hidup, saya harus urusan dengan hukum. Mungkin kalau dari kejaksaan ada, ya, bahwa
korupsi itu bukan berarti karena uangnya diambil atau hilang, tetapi ketika ya secara administrasi kurang baik dan merencanakan kurang bagus, tidak berubah, itu juga sudah masuk, Pak. Saya nggak mau. Makanya tadi kalau bicara, saya bilang kalau orang ini masih memaksakan itu, saya harus nambah aturan atau orang-orang yang aku masalah, saya lebih baik mundur pada mau saya harus celaka, ngapain saya ngebel memenuhi keinginan orang-orang seperti itu. Terus saya membuka tadi Kang Neko bilang saya bisa Pak, tadi Neko anggarkan pulsa buat kita koni 1 tahun 5 juta, uang bensin 50 juta, uang sepatu sekian, uang baju dinas sekian, bisa Pak. Tapi saya nggak pernah cek aja ada nggak swap anggaran protokol untuk beli pulsa. Jangan gitu. Terkait masalah apa namanya mobil untuk protokol saja mau dianggarkan, nggak perlu. Saya nggak perlu mobil dinas. Beli saja mobil untuk atlet, mobil atlet, supaya saya itu bangga ketika atlet mau berangkat BK, naik mobil gaya, mobilnya baru, AC, gaya mobilnya dalamnya udah gaya Eropa, oke. Turun pendek, tapi kan turun pakai mobil itu buat kirinya selfie di mobilnya. Siapa yang bangga? Saya Pak. Melihat atlet ceria begitu, melihat pelatih ceria begitu, melihat pengurus cabur ceria begitu, banget. Pengurus KONI Jabar aja foto selfie, bangga saya, bangga. Nggak perlu kotor KONI kudu di Madinah, kudu di rumah dinas sendiri, kudu di mobil dinas, nggak usah diangkat, nggak perlu. Kemarin sekelas Kuningan yang bantuannya hanya 3 miliar 1 tahun. Hanya 6 cabur yang di 3 miliar 1 tahun, 6 cabur ngikut polanya. Berapa Pak? 12 juta protokol sebulan. Oh, saya kan terima bangga Pak. Bangga ketika Kuningan kunjungan sekali bangga. Beres dengan KONI Subang, mobil saya, kantor saya, sistem saya, segala macam dengan bukti diisi dari WC tadi. Bayangkan Pak, seperti itu kita. Ya, bagaimana kita memindah Indonesia? Banyak Pak pengurus KONI ketua. Oh, Kuningan lagi 2 juta. Nah, kita ketua dulu. Siapa? Banyak Pak. Menuju saya untuk naik. Bisa saya? Bisa. Beneran di perubahan ketua KONI 20 juta ya. Saya nggak tahu. Siapa yang salah? Saya Pak. Ketika pengurus-pengurus lain untuk mengangkat saya untuk gaji 20 juta, ya buat saya, hak saya juga, saya punya hak itu honor begitu apa. Dibandingkan dengan pekerjaan masih kurang sesuai Pak. Kalau dengan penghasilan perusahaan saya sebagai pengusaha dan pengacara, enggak sesuai. Tapi kan naik kan lumayan, naik 18 juta. Saya mau nanya lagi, saya naik. Yang di bawah saya naik nggak Pak? Masih naik Pak. Ketua KONI bisa. Sekretaris dong 15 juta. Bendahara dong 15 juta. Wakil ketua dong 15 juta. Maka bagian cabur BAP honor KONI enggak Pak. Nggak ada. Kita mau naik enggak. Orang kabupaten udah di atas 10 juta enggak. Karena saya ketua KONI bukan nyari duit. Bukan nyari duit terkait tindak pidana korupsi. Apa itu? Kasusnya SPPD fiktif. Jadi saya hafal betul laporan-laporan seperti apa sih yang fiktif, seperti apa sih yang bermasalah, bukti
bukti-bukti otentik apa yang membuat menjadi temuan hukum? Saya tahu Pak. Karena sebagai pengacara ada setengah security penyidik. Paham betul. Jadi hati-hati Pak. Kalau misalnya KONI memerintahkan tanggal 20 Desember agar segera cepat melaporkan, SPJ cepat Pak. Sebelum habis waktu dari pemerintah kepada KONI. Karena ketika sudah habis, saya akan melaporkan SPJ Bapak apa adanya. Pemerintah. Ketika terperiksa angkutan publik apa ya, sesuai nanti ada temuan. Ketika Bapak, ya masalah Bapak, DL, berita lo. Makanya kenapa saya selalu 20? Biar kami periksa Pak. Apa ya? Ke depan seperti itu. Kenapa? Ketika menghimbau, nah nanti ada surat himbauan kita ya kepada cabur agar membuat segera EKA atau perencanaan. Nah, Bapak harus tahu. 2020 saya sudah mau menghimbau 3 kali surat ini, kalau tidak salah. Nomor surat saya lupa, tetapi dihimbau kepada cabur yang saya ketua cabur yang saya hormati ya, agar mengingat anggaran 2021 akan agar segera cabur membuat rancangan kegiatan anggaran di masing-masing cabur. Lanjutkan. Lama. Kata Kang Indra tadi apa alasan? Saya sudah mengajukan. Kenapa? Katanya laptopnya nggak ada. Bapak mengajukannya penghelana apa pengtelana? Jadi bukan Kang Indra, semua cabur Pak. Bulan apa? Kita 2021 ditutup ketika mengajukan di bulan apa? Bulan Maret. Jadi untuk 2021 itu ya paling maret bulan Maret Pak. Kenapa saya di bulan Januari saya selalu minta di akhir waktu 2020, waktu sebelum anggaran waktu 2020. Cepat ya, buat anggaran untuk 2021 ya. 2021. Januari nggak ada, ditunggu. Februari nggak ada. Januari, Februari, Maret ya. Coba saya ingat. Kapan cabur memberikan usulan itu? Di bulan apa? Ingat nggak cabur? Kalau nggak salah bulan November ya? Bulan April. Sudah masuk Pak. Kalau saya nunggu bapak-bapak cabur itu, ya, saya ada bridge sudah, handball sudah, bisa gateball, taekwondo belum. Nunggu lagi. Sampai masa waktu habis ditutup Abah Jawara itu banyak cabur yang belum Pak mengajukan macam-macam. Akhirnya apa? KONI mengambil sebuah tindakan. Nih, udah top down saja. Top down saja. Top down keputusan. Lihat cabur. Berapa kebutuhan BOK-nya, berapa di sampling yang sudah masuk. Ya. Akhirnya diratakan, di play. Tadi itu, tryout 30, BK sekian, BOK sekian, BOP sekian. Seperti itu Pak. Gitu. Sekarang di perubahan bulan, paling lama bulan apa? Kemarin juga kan? Bulan Agustus ya? Perubahan bulan Agustus kan? Nah, sudah Pak, saya bilang suruh di Murni bikin, suruh perubahan juga bikin. Karena ada semua Pak cabur Pak. Ketika anggaran gelongan datang, ini untuk pembinaan kita perhitung berkira-kira sesuai dengan cabur yang masuk sekian, untuk peralatan sekian. Oke, masuk dulu yang penting Pak. Pemerintah dianggarkan masuk ke KONI. Maka kan kejar mana kebutuhan kalau butuh anggaran. Ini saya saklek nggak ada, nggak bisa. Nggak ada, nggak bisa. Tapi bagaimana saya tahu paham betul bahwa cabur ini belum paham seperti itu semua, belum mengerti itu semua. Maka ayo kita pelan-pelan bimbing cabur ini seperti apa. Jadi nggak bisa seperti itu.
Nah saya tanya, sudah belum, pernah belum di komik ke belakang seperti itu? Kan nggak ada. Saya bingung ini coba butuh duit apa kumaha? Yang 50% lagi kan belum pada cair nih. Serap apa sih ntar lagi? Enggak ya. Jadi cepat lagi. Cuma pakai gitu. Lu lagi Pak. Ya, abang secara respon kedua, ya juga percuma, kedua ya ulang kegiatan beres ya, gitu. Emang PO itu Gexpol berhutang 50 juta, tadi itu nggak mau Pak, walaupun saya gitu Pak. Hutang Gexpol kita sebutkan kan yang kedua langsung SPD-nya dibina nih, coba ART gitu. Nggak bisa Pak. Peraturan tetap harus ke rekening Cabor. Ya, itu Pak. Sebelum itu nggak bisa sembarangan. Ya, saya hanya internasional dari pagi sampai sore kan menimba ilmu seperti itu. Ya, dari nyaan gitu, dari nyaan. Gitu. Nah, ya bagi saya begini Pak, duit pribadi saya mah. Saya nggak terlalu riskan, tapi duit negara mah SPD-nya yang benar Pak. Gitu ya, mohon atasnya. Sekarang saya harus membuka usaha saya sendiri, lagi membuka perusahaan kargo. Saya hari ini harus kunjung Vita itu di kantor saya. Jadi saya pamit izin dengan ini dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin acara bimbingan teknis penatausahaan dan pengelolaan anggaran KONI Kabupaten Subang dari tanggal 14 sampai 15 September 2021. Dengan ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ketua Umum KONI Kabupaten Subang bersyukur semua cabur mengikuti dan menyimak dengan baik dari hari pertama sampai hari kedua, gelombang pertama dan kedua, semuanya tidak keluar dari ruangan menyimak apa yang disampaikan oleh narasumber. Ini bukti bahwa cabur, ketua dan bendaharanya semuanya mengikuti dengan baik dan mengarah kepada ingin taat dan tertib administrasi dalam penata usaha dan pengelolaan keuangan KONI Kabupaten Subang yang dana berasal dari hibah pemerintah Subang. Cabur semakin piawai dalam penataan dan pengelolaan keuangan di cabornya masing-masing. Pesannya yang paling penting adalah cabur tetap taat dan tertib administrasi dan semangat untuk bisa membawa atletnya juara di Porda 2022.